UNESCO mengakui martabat bahasa Melayu. Secara linguistik, bahasa Indonesia berkembang dari ragam Melayu sastra atau... Jadi bagi saya, ya agak menggelikan saja ya. Kalau ada media di sana berani mengklaim bahasa Melayu menjadi bahasa resmi UNESCO. Asal-usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada Ketemu lagi dengan Rizka Yuni belakangan ini. Klaim bahwa penutur bahasa Melayu lebih banyak daripada bahasa Indonesia kembali ramai disampaikan oleh sebagian warganet Malaysia. Bahkan, mantan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, juga pernah menyampaikan pandangan yang sejalan, yaitu bahwa bahasa Melayu memiliki jumlah penutur yang sangat besar jika dihitung secara regional. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan menarik. Bukankah bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO sejak 2023? Pengakuan itu membuat bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dapat digunakan dalam forum umum UNESCO. Setelah melalui proses pengajuan dan persetujuan negara-negara anggota, yang menarik lagi, Malaysia sendiri juga menyambut baik ketika bahasa Melayu memperoleh status penggunaan resmi di UNESCO pada forum-forum tertentu. Artinya, kedua negara sama-sama memiliki pencapaian yang patut diapresiasi. Lalu, apakah benar harus dipertentangkan siapa yang penuturnya lebih banyak? Kalau melihat faktanya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dengan ratusan juta penutur di Indonesia dan terus dipelajari di puluhan negara. Sementara bahasa Melayu juga digunakan di beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagian wilayah lainnya. Seperti saya kata tadi, penutur bahasa Melayu di ASEAN ini hampir 300 juta. Jadi besar penutur. Itu saya berpandangan asal-usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Kemudian baru kita panggil bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Kita lihat di negara kita sendiri, di Brunei, di Indonesia, di Singapura, ada penutur bahasa Melayu. Walaupun ada perbezaannya, tapi penutur bahasa Melayu itu wujud. Dan bahasa Melayu itu wujud. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. So, tahukah anda bahasa Melayu diiktiraf sebagai salah satu bahasa paling banyak ditutur di dunia? Sebanyak 300 juta orang di Asia Tenggara. Di bulan Mei 2026 ini juga, ada sebuah tulisan di media sosial dari akun Andre Taigo yang tidak malu-malu mengatakan bahwa UNESCO mengakui bahasa Melayu. UNESCO mengakui martabat bahasa Melayu. Secara linguistik, bahasa Indonesia berkembang dari ragam Melayu sastra atau lingua franca. Britannica juga menyebut bahasa Indonesia berevolusi dari gaya sastra bahasa Melayu dan sangat mirip atau bermuncul intelligible dengan Melayu. Mengakui akar Melayu bukan bererti Malaysia memiliki bahasa Indonesia. Sama seperti mengakui akar Latin pada Perancis, Spanyol dan Portugis, tidak bererti Roma moden memiliki semuanya. Malaysia melalui DBP terlibat dalam MEBIM bersama Indonesia dan Brunei untuk membina serta mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, sains, teknologi, ekonomi dan peradaban tinggi. Jumlah entri kamus bukan sertifikat kemuliaan bahasa. Badan Bahasa menjelaskan KBBI juga bersifat deskriptif. Ia mencatat kosakata yang digunakan masyarakat, bukan sekadar membakukan semua kata. Di sisi lain, Kamus Dewan Perdana memuat lebih 120,000 entri dan sub-entri berdasarkan korpus DBP lebih dari 113 juta kata. Membandingkan angka mentah KBBI versus Kamus Dewan, lalu menyimpulkan bahasa ini lebih sah daripada itu adalah kategori error. Kamus adalah alat dokumentasi, bukan akta tanah. Nasional Malaysia nih Pak, negara tetangga kita ini ada tanggapan yang kurang menyenangkan nih Pak terkait dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Kita bisa tampilkan nanti beritanya. Bagaimana nih Pak? Bagaimana kita seharusnya sebagai bangsa menyikapi hal tersebut Pak? Dari sisi lain ya kita menganggap dia lucu saja begitu ya. Nah, jadi antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini memang punya sejarah panjang yang seperti tarik ulur begitu ya. Karena Malaysia ingin memaksakan, bahkan Perdana Menteri yang saya sebut tadi mengklaim penutur bahasa Melayu itu 300 juta.
tentu kita bertanya-tanya itu bahasa Melayu yang di mana gitu loh. Itu artinya akan menghitung juga bahasa Indonesia kan gitu loh. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ya mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selain itu, jika melihat keragaman dialek, Indonesia memiliki lebih dari 80 dialek Melayu yang tersebar di berbagai wilayah, disertai lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup berdampingan. Karena keberagaman itulah para pendiri bangsa memilih nama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mewakili seluruh suku dan daerah, bukan identitas satu kelompok tertentu. Sebaliknya, di Malaysia sendiri penggunaan istilah bahasa Melayu dan bahasa Malaysia masih sering digunakan secara bergantian. Dengan latar belakang tersebut, perdebatan mengenai pelabelan bahasa sebaiknya disikapi berdasarkan fakta sejarah, perkembangan linguistik, dan identitas nasional masing-masing, bukan sekadar klaim yang menimbulkan polemik. Bagi kita orang Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Yang ada di hampir seluruh Indonesia memang ada ya. Kalau menurut kajian kami, di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu ya. Sebagai bahasa daerah. Sebagai bahasa daerah. Misalnya di Jakarta kan ada bahasa Melayu dialek Betawi gitu ya. Nah, di seluruh Indonesia itu ada sekitar 80. Sampai ke Papua sana ada semua begitu. Dan itu kita anggap sebagai bahasa daerah. Nah, jadi tidak mungkin kita mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa nasional, bahasa ASEAN, tidak mungkin. Karena kita sudah secara resmi mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, jadi klaim tadi kalau kita dudukkan dengan benar, ya menurut saya tidak pas. Karena juga Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat. Dan nama yang kita ajukan memang bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Jadi bagi saya ya agak menggelikan saja ya. Kalau ada media di sana berani mengklaim bahasa Melayu menjadi bahasa resmi UNESCO, itu menurut saya berlebihan begitu ya. Jadi kita yang bekerja keras kok dia yang mengaku-ngaku gitu kan, menurut saya agak lucu saja itu. Pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya. Dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa misalnya. Kemudian bahasa Sunda, ya. Kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya. Pada akhirnya, daripada sibuk berdebat soal angka penutur, mungkin akan lebih bermanfaat jika kedua bahasa serumpun ini sama-sama terus dikembangkan agar semakin dikenal di dunia internasional. Karena semakin banyak orang yang belajar bahasa dari kawasan Nusantara, semakin besar pula pengaruh budaya dan identitas kita di mata dunia. Kalau menurut kalian, apakah perdebatan soal jumlah penutur ini memang penting? Atau justru lebih baik fokus memperkenalkan bahasa kita ke tingkat global? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.